Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sedikit membahas mengenai toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh itu artinya bersuci dari najis dan hadas. Jadi orang beriman ini sangat mementingkan yang namanya toharoh. Kalau kita tidak suci dari najis, maka sholat kita tidak sah. Oleh karena itu bab toharoh ini dalam ilmu fikih adalah bab pertama, mencangkup mengenai wudu, mencangkup mengenai membersihkan najis. Ini penting karena apa? Karena kalau wudunya tidak sah, sholatnya ikut tidak sah. Kalau najisnya tidak bersih, maka sholatnya juga tidak sah. Karena sholat itu harus bersih pakaian, badan, dan tempat. Kemudian dalam hadis dikatakan at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu atau bersuci itu sebagian dari iman. Makanya inilah sangat penting yang namanya toharoh, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Kemudian bersuci dari najis, kita ketahui dalam ilmu fikih atau dalam buku paket juga dikatakan bahwa bersuci dari najis. Najis yang mana? Najis terbagi 3 di sini. Yang pertama najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Contohnya seperti air kencing anak laki-laki yang berumur 2 tahun, ya, yang belum berumur 2 tahun. Itu air kencingnya ya adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Air kencing laki-laki yang sebelum berumur 2 tahun yang belum memakan apa-apa kecuali air ASI, ya. Maka cara membersihkannya cukup disiram dengan air, selesai, ya. Kemudian ada najis mutawasitoh, ya. Najis mutawasitoh itu najis pertengahan. Contohnya adalah najis darah kita, ya, yang keluar dari tangan gara-gara terkena pisau atau jatuh, kemudian air nanah, ya, kemudian bangkai binatang. Nah, itu ya. Itu adalah najis mutawasitoh, pertengahan. Cara membersihkannya ya, yaitu kita berusaha menyiram hingga najis tersebut ya hilang baunya, hilang rasanya, dan hilang wujudnya atau zatnya. Ya, benar-benar ya kita usahakan sampai hilang najis tersebut, baik bentuknya, kemudian ataupun rasanya ataupun baunya. Kemudian ada yang berat, ya, yaitu najis mughalladoh. Ya, ini najis yang berat. Contohnya apa? Air liur anjing, ya. Kalau kita kena air liur anjing, ya, maka cara membersihkannya cukup berat, yaitu dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, itu ya, karena ini najis mughalladoh, ya, najis yang berat. Ya, kemudian kembali kepada toharoh, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Tadi najis udah dibagi 3, sekarang hadas. Bersuci dari hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar, ya. Kalau hadas kecil yang mewajibkan kita untuk berwudu.
kalau hadas besar yang mewajibkan kita untuk mandi besar, ya, seperti itu. Misalkan kita mau sholat, ya, kita udah kentut, ya, atau udah BAB, nah, berarti kita punya hadas kecil tuh, maka kita harus selesaikan dengan wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhulillahi ta'ala. Niat saya wudu untuk mengangkat atau menghilangkan hadas kecil, ya, fardu karena Allah, begitu. Kemudian yang mewajibkan kita untuk mandi, ya, yaitu karena kita punya hadas besar, ya. Contohnya apa? Misalkan buat yang laki-laki keluar air mani, ya. Kemudian buat perempuan haid, ya. Maka ketika kita ingin melakukan sholat, maka kita diharuskan untuk mandi besar. Karena apa? Karena kita mempunyai hadas besar, begitu. Hadas kecil yang mewajibkan kita untuk wudu, hadas besar yang mewajibkan kita untuk mandi besar. Ya, mandi besar, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhulillahi ta'ala. Niat saya mandi besar, ya, untuk mengangkat atau menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bersuci ini, ya, sangat penting, ya. Nanti akan dilanjutkan minggu depan bagaimana cara wudu, apa yang membatalkan wudu, ya. Kemudian bagaimana cara mandi besar, kita akan lanjutkan minggu depan, ya. Nah, sekarang tugasnya adalah, ya, merangkum, ya, merangkum dari halaman 32 sampai halaman 37, ya. Silahkan dirangkum di buku tulis, ditulis yang penting-penting, termasuk hadisnya ditulis, ya. Kemudian dipoto dan dikirim ke email saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.